Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita secara khusus mendoakan Bapak Suci Paus Fransiskus yang telah wafat pada tanggal 21 April yang lalu. Bersama dengan seluruh gereja universal, di keuskupan-keuskupan, di paroki-paroki, diadakan misa requiem untuk mendoakan Bapak Suci. Mari kita kenangkan rahmat dan berkat Allah yang kita terima melalui kegembalaan Bapak Suci Paus Fransiskus. Terlebih lagi berkat tahun lalu ketika beliau mengadakan kunjungan apostolik ke Indonesia pada tanggal 3 sampai 6 Desember. Pesannya sangat kuat. Bagaimana iman kepada Tuhan yang dalam akan melahirkan komitmen persaudaraan yang kuat, yang kemudian melahirkan bela rasa, terlebih kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kita berdoa juga untuk mereka semua yang memberi ucapan doa dan ungkapan duka atas wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus. Semoga rahmat dan berkat mengiringi. Kita berdoa semoga upacara pemakaman yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu jam 9 waktu Roma dapat berjalan dengan lancar, penuh hikmat. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Bapak Suci kami, Paus Fransiskus, percaya akan kebangkitan putranya dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya. Ingatlah jasa dan cintanya untuk gerejamu, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat
serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari Sabat sudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri
tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak ucapan doa dan ungkapan duka yang disampaikan kepada kita semua, kepada gereja, dari tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, bahkan masyarakat biasa. Dan kebanyakan mereka mengungkapkan pengalaman-pengalaman, mendengarkan apa yang diajarkan, melihat apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan, apa yang dihidupi oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Sampai kemarin ada satu orang dari kementerian berkata, Paus Fransiskus bukannya baik tapi super baik. Maka kita semua berduka. Bukan hanya kemarin dalam acara Wahid Foundation, kebetulan saya hadir, juga disampaikan kami semua berduka cita atas kepergian Paus Fransiskus. Maka kehilangan ini bukan hanya kehilangan untuk gereja Katolik, tetapi juga duka cita bagi seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan duka pada umumnya orang meneteskan air mata, dan pada orang-orang tertentu ada yang tenggelam dalam perasaan dan pengalamannya hingga tak mampu melihat tawaran atau bantuan dari orang lain, hiburan dari orang lain. Sepertinya mata ini gelap dan tak melihat ada seberkas cahaya. Kerabat menghibur, sahabat meneguhkan, tetapi orang yang berduka dan putus asa bisa jadi tak mendengar apa yang dikatakan oleh kerabat dan sahabatnya, karena matanya terperangkap duka cita.
Itulah yang kiranya dialami dua murid Emmaus, tak dapat melihat misteri wafat dan kebangkitan Yesus sebagai satu kesatuan. Fokus matanya hanya tertuju pada malam gelap Jumat Agung, tanpa mampu melihat sinar pagi Paskah, kebangkitan Paskah. Dengan mewartakan kitab suci dan merayakan Ekaristi, Yesus memelekkan mata mereka, membimbing pada peristiwa pengalaman kebangkitan yang sebetulnya sudah terjadi, tapi dua orang ini belum mengalami, hingga mereka juga mengalami sukacita. Lain dengan kepergian Paus Fransiskus, walau pasti menorehkan duka yang dalam di antara kita, terlebih bagi kita yang selalu mendoakan pada Ekaristi, dan terlebih lagi bagi kita yang mungkin pernah berada di satu ruangan ketika misa di GBK, atau melihat di lapangan Santo Petrus, atau mungkin pernah mendapat anugerah salaman. Pasti ada kesan tertentu. Walau menorehkan duka, yang sangat kuat saat ini adalah kenangan akan pengalaman rahmat bersama Bapak Suci Paus Fransiskus. Begitu kuat, hingga banyak pribadi, institusi, dan televisi berbicara tentang nostalgia dan kata, ajaran, dan perbuatan yang dilakukan Paus Fransiskus. Kita ingat kenangan baik melihat secara online ataupun langsung ketika Paus Fransiskus memasuki Gelora Bung Karno. Kita bersama-sama menyanyi Viva Papa Francesco, dan beliau menari-nari, menggerak-gerakkan badan dengan penuh sukacita, seakan tak mengenal lelah. Pada hari itu acaranya sudah padat. Foto ini adalah foto saat misa. Saya lihat acaranya pada waktu itu dalam buku yang dibuatnya. Ada 45 kegiatan dalam 4 kunjungan negara, kurang dari 2 minggu. 45 kegiatan untuk seorang bapak yang berusia 87 tahun. Luar biasa. Karena ada semangat yang berkobar-kobar di dalam dirinya. Kepergiannya memang tidak terduga. Pada saat orang menduga bahwa Paus akan wafat dengan menemani di luar rumah sakit mulai tanggal 14 Februari sambil melantunkan doa-doa dan memasang lilin, malah sehat dan boleh pulang. Pada waktu Paus Yohanes Paulus II, saya ingat orang-orang menyalakan lilin, ya, sambil berdoa, dan di tengah lantunan doa lilin, Paus Yohanes Paulus berpulang. Kalau yang ini tidak, pulang malahan sehat. Memang humornya tinggi Paus ini. Banyak membuat hal yang tidak terduga. Memang itu guyonannya banyak sebetulnya. Ya. Kita lihatnya serius guyon. Waktu di Jakarta ada pertemuan dengan para imam, ya, muda, lalu pada duduk di bawah, lalu beliau berkata, ini imam semua ya, imam atau frater tingkat tinggi, kebanyakan imam. Dia tanya, ini sudah pada komuni pertama semua? Karena muda-muda, ya, selalu membuat di tengah ketegangan, selalu membuat guyon. Ciri orang suci itu guyon. Saya pernah bertemu di waktu kunjungan ke Thailand di Bangkok, Paus Fransiskus tahu salaman, dia kaget lihat saya. Kok muda sekali? Lah kan Bapak yang pilih. Jangan-jangan salah pilih lagi. Jadi selalu, ya, ada saja guyonan itu di tengah sinode juga. Kita sering tertawa, ya, selalu membuat guyonan-guyonan yang di luar
dugaan. Maka hari Minggu Paskah, Paus Fransiskus muncul di jendela gereja, di jendela yang biasa beliau berdoa Angelus. Dia muncul di sana, melambaikan tangan dan mengucapkan Buona Pasqua, selamat Paskah. Lalu setelah itu memberi berkat Urbi et Orbe, memberi berkat pada kota Roma dan dunia. Siapa yang menduga bahwa itulah perjumpaan terakhir dengan Bapa Suci? Tidak ada yang menduga. Ya. Dan esok harinya pada jam 7.35 Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhir setelah pertemuan hari Minggu Paskah, seakan ia pamit pada kita. Mungkin orang lelucon, apa kemarin sehat tiba-tiba meninggal. Maka tidak ada yang menduga berita meninggal. Banyak WA tanya, apa betul Paus meninggal? Apa betul Paus meninggal? Sudah jelas disebut meninggal, tanya lagi apa betul? Jawabnya saya apa? Dan pernah waktu dulu, waktu ada di rumah sakit, ada berita juga. Memang ada berita Paus meninggal dunia. Saya dikirim turut berduka cita, padahal masih hidup. Saya jawab saja, bangkit kembali. Hidup pada, ya. Ada banyak nilai-nilai yang diwariskan kepadanya. Maka hidupnya sendiri itu adalah contoh yang luar biasa mulia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghampiri dua murid yang pulang ke Emmaus karena mata mereka itu tertutup oleh peristiwa Jumat Agung, peristiwa kekalahan, kematian konyol gurunya, tanpa melihat matahari Paskah. Meskipun disapa oleh Yesus, mereka tidak menyadari kehadiran Yesus. Maka digambarkan di situ mukanya muram. Coba, itu yang ada di gereja mukanya masih muram. Nah, itu kayak begitu tuh. Mukanya muram, sudah bertemu dengan Yesus masih muram juga mukanya. Ya. Padahal tuh Yesus hadir, tapi disebut mukanya muram. Padahal Yesus menemani. Walau mata mereka belum juga melihat kehadiran Yesus, mereka mengundang mampir. Mari, hari sudah. Maka ini penting pengalaman ini. Kalau kita sedang muram, undang Tuhan untuk datang. Ayo Tuhan, mampir. Dan apa? Tuhan membuat ekaristi, memecah-mecahkan roti, dan mata mereka melihat. Lalu mulailah mereka bercerita. Waktu tadi muka muram, hati kita berkobar-kobar. Ya kenapa? Hati berkobar-kobar kok masih muram gitu ya? Dia bercerita. Ternyata kehadiran Yesus membuat mereka berkobar-kobar, walaupun belum sadar bahwa itu Tuhan. Orang berkobar-kobar itu orang antusias. Itu kan bagus ya, bahasa Yunani itu antusias itu entheos, ada di dalam Tuhan, ada bersama dengan Tuhan. Maka orang yang ada bersama Tuhan, dalam Tuhan, semangat, antusias sekali. Itu entheos, antusiasme. Nah, entheos, antusiasme. Makanya kami heran, kenapa hati kita berkobar-kobar? Apa alasannya? Sedang muram, tiba-tiba semangat berkobar-kobar mendengarkan. Kan mendengarkan terus Yesus ajarannya, dia berkobar-kobar karena kehadiran Yesus. Maka setelah mendengarkan ajaran kitab suci dari Yesus, lalu ekaristi, mereka bersukacita kembali pulang ke Yerusalem. Tengah pada malam hari coba. Padahal diceritakan tadi berjalan dari pagi sampai matahari terbenam. Maka ngajak mampir, setelah makan bersama itu kembali kepada murid. Luar biasa ya. Sehingga mereka tidak ada semangat, antusiasme yang
kebangkitan yang mengatasi kelelahan fisik. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang dialami murid Emmaus kiranya juga kita alami pada saat kita berada dengan Paus Fransiskus? Hati kita berkobar-kobar. Kalau dekat dengan beliau tuh ada semangat, berkobar-kobar. Maka perayaan Ekaristi Syukur ini mendoakan beliau, membuat hati kita berkobar-kobar. Mengapa kalau kita dekat dengan Paus hati kita berkobar-kobar? Karena Yesus yang bangkit hidup ada hadir dalam diri Bapak Suci Paus Fransiskus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Maka kalau Yesus yang bangkit itu sungguh hadir dalam hidup kita, kita hayati, membuat hati kita berkobar-kobar dan menyebabkan orang lain berkobar-kobar, bersemangat. Yesus sungguh hidup dalam diri Bapak Suci Paus Fransiskus. Kristus yang bangkit dapat kita rasakan dalam diri Paus Fransiskus yang menampilkan belas kasih yang luar biasa. Maka ketika datang ke Indonesia dalam perjalanan, tidak ada mobil yang dapat menghambatnya kecuali belas kasih yang keluar dari Paus Fransiskus ketika menjumpai, melihat orang sakit, anak kecil, wanita hamil, orang tua atau orang cacat. Ia akan berhenti, meminta berhenti, duduk di depan dan menyapa. Kita tidak pernah melihat apa yang Yesus lakukan dulu. Kita mendengar dalam kitab dari kitab membaca dari kitab suci, mendengar dari ajaran, pengajaran, dari khotbah. Tapi kita bisa melihatnya Yesus hadir dalam diri Bapak Suci Paus Fransiskus. Maka itu yang tema waktu kedatangan itu diminta untuk terus bergelora. Iman, kedekatan kita dengan Tuhan yang sejati, doa, melahirkan persaudaraan yang tulus dengan sesama dan menggerakkan bela rasa pada orang lain. Maka di Gelora Bung Karno, Paus Fransiskus berkata, Fate Chiasso, buatlah gemuruh berita warta gembira ini. Jangan hanya disimpan dalam diri sendiri, membuat hati kita kobar, berkobarkanlah, buatlah gemuruh, supaya orang berkobar-kobar mendengarkan kabar baik dan mewartakan kabar baik. Kita lihat juga kesederhanaannya yang luar biasa. Orang bisa sederhana karena dia memiliki segalanya. Dia memiliki segalanya, lalu berbela rasa dengan orang lain, maka ia memilih jalan hidup sederhana. Jadi kesederhanaan itu bisa justru yang sejati itu adalah dari orang yang memiliki segalanya. Karena memiliki segalanya, karena mendapat privilege apapun, tapi ia tidak terima dan ia tidak nikmati. Karena apa? Mau berbela rasa dengan yang lain. Turun ke bawah, sederhana. Maka kesederhanaan ini membuat orang makin bisa berbela rasa, dan bela rasa itu mendorong orang untuk terus hidup lebih sederhana lagi. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun jubileum Paus menetapkan temanya peziarah pengharapan. Kita semua adalah peziarah pengharapan yang bukan tanpa kekurangan. Maka selalu Paus Fransiskus itu mengajak kita kalau habis menyampaikan sesuatu atau menulis surat. Ada dua, saya pernah mendapat dua surat dari Paus Fransiskus. Diakhiri di belakangnya itu adalah selalu tolong doakan saya. Selalu ya, tolong doakan saya.
Kenapa Paulus selalu berkata, beliau selalu, saya juga orang berdosa, tolong doakan saya. Ya. Jadi Paulus mengajak kita dalam kelemahan, kekurangan, kita terus berharap kepada Tuhan sebagai peziarah pengharapan. Paulus juga terus berharap akan adanya perdamaian di tanah Palestina, akan adanya perdamaian di Ukraina dan Rusia yang belum tercapai hingga menutup mata. Dan Paulus juga sebetulnya rindu untuk mengunjungi tanah dataran Cina, daratan Cina, untuk meneguhkan dan menguatkan gereja di sana, tapi belum tercapai sampai beliau menutupkan mata. Tetapi walau demikian, beliau tetap semangat karena selalu berharap bahwa di balik kekurangan kelemahan manusia ada Allah yang nanti mempunyai rencana bagaimana menyelesaikan dengan baik. Bapak Paus, Suci Paus Fransiskus, kami semua mengucapkan terima kasih atas jasa dan cinta Bapak Suci. Selamat jalan, doakanlah kami yang terus berusaha untuk menjadi pribadi, institusi yang makin berbela rasa, menghadirkan Yesus yang membuat hati orang-orang berkobar-kobar, sebagaimana engkau menjumpai mendatangi Emmaus, sebagaimana engkau telah hidupi. Selamat jalan, doakanlah kami.